Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhil qawimi wa da'ala ila siratal mustaqim ila yaumiddin wa salam tasliman katsiran amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, terhenti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat karunia yang telah selamat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita masih dapat beribadah kepadanya, mengingatnya serta memujinya. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kami mengajak diri kami sendiri serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Dan dalam sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan membawa tentang tema semua ada pertanggungjawabannya. Terdapat hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, semua akan ada pertanggungjawaban di yaumul hisab nanti. Yaitu yang dalam hadisnya yang artinya bahwasannya tidak akan bergeser kedua telapak kaki kita di padang mahsyar nanti, sehingga kemudian kita akan ditanya 5 perkara. Yang pertama, nikmat umur dan waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu, yang artinya sebaik-baik dari diri adalah kita yang mendapatkan nikmat panjang umur tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejahat-jahat manusia yang mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi selalu melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam nikmat umur dan waktu ini kita selalu melupakan apa yang seharusnya kita lakukan yang telah Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu khatib ingin mengajak jamaah semua sekalian untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta melarang dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, masa remaja. Dalam masa muda ini secara spesifik akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ibarat matahari di tengah-tengah ufuk. Maksudnya memanfaatkan masa muda dengan baik, maka di masa depan nanti akan baik juga. Di akhirat nanti Allah akan menanyakan kepada umat manusia tentang apa saja yang ia lakukan di masa muda nanti. Apakah mereka memanfaatkan hidup dalam beribadah atau justru dalam kemaksiatan selama hidup di dunia? Yang ketiga, harta. Rasulullah SAW memberikan kita petunjuk di alam kubur nanti. Kita akan ditanya 2 perkara, yaitu selama kita hidup di dunia, yaitu yang pertama, dari mana kita mendapatkan harta tersebut dan digunakan untuk apa harta tersebut selama kita hidup di dunia ini. Kita sering membuang harta kita selama hidup di dunia untuk hal yang tidak terlalu penting, apa yang seharusnya kita gunakan untuk sehari-hari. Oleh karena itu, khatib mengajak jamaah sekalian, marilah kita menggunakan harta kita yang ada di dunia ini untuk dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, karena sebagai ladang pahala kita nanti di dalam akhirat nanti.
Yang keempat, ilmu pengetahuan. Dalam Islam, orang yang berilmu kedudukannya lebih tinggi ketimbang yang tidak berilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu karena mereka bisa memilih antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, dan mana yang tidak pantas dan mana yang pantas. Karena mereka bisa menjadikan lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jasad anggota badan. Pada Quran surah Yasin ayat 65, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma aktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Terkait dengan pertanggungjawaban anggota badan ini, Allah akan menutup lisan kita untuk berbicara kecuali anggota tubuh yang lainnya, seperti tangan, kaki, kepala, rambut, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita selama hidup di dunia ini. Dari 5 yang telah khotib sampaikan ini yang akan ditanyakan oleh kita di pertanggungjawaban di akhirat nanti. Hikmah dari apa yang khotib sampaikan adalah dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Seperti kita melakukan hal kebaikan ataupun keburukan, itu bisa dijadikan pertanggungjawabkan. Nah, dengan bersyukur, insya Allah akan ada jalan yang mudah untuk mendapatkan hidup ini tanpa kita mempunyai rasa menyesal. Gunakan masa hidup ini sebaik-baik mungkin selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kita meninggal nanti, kita tidak bisa kembali ke dunia untuk berbuat kebaikan ataupun taubat dari kesalahan-kesalahan kita ini. Yang hanya bisa membantu kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita sendiri dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa lisa'iril muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa Yohanes intaqullah ta'ala wa dzurfa wa hisama zuhara min hawa mabaton wa hafizu ala taati wa qudril jum'ati wal jamaah wa alamu annahu hamarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanni bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma firlil muslimin wal mu'minat wal muslim. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbayana zalamna anfusana wa ilan taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati wa amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyati
dzati qurbi wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azizya yadhkurkum washkuru 'ala yazadakum wa da'as yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.